bahwa Menteri Hukum dan HAM itu akan merevisi PP tersebut sehingga ada kans atau kemungkinan besar para koruptor ini, kurang lebih mungkin sekitar berapa koruptor, 50 koruptor yang akan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya Dedi DJ Shangliers di channel YouTube DJ Lover. Oke guys, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Oke, sahabat DJ Love, sore hari ini saya didampingi oleh doktor kandidat hukum dari Fakultas Jayabaya. Fakultas Hukum Jayabaya ya? Iya. Oke, mungkin bisa say hi dulu, Mr. Jihadul Mubarak. Oke, semuanya, halo semuanya, DJ Lawyer dimanapun Anda berada, saya Jihadul Mubarak. Hari ini saya mewakili Direktur Eksekutif DJNet. Nah, DJNet itu dia kantor hukum dan juga kita memiliki sekolah private ya Bang? Sekolah private. Nah, kebetulan juga Abang salah satu fundernya juga. Oke. Terima kasih Bang ini atas waktunya. Ya. Oke, terima kasih juga saya ucapkan kepada Dr. Kandidat Jihadul Mubarak yang sudah bisa meluangkan waktu untuk bincang hukum bersama Dedi DJ Shangliers. Terima kasih. Ngobrol-ngobrol ya. Oke, ngobrol-ngobrol. Anyway, Pak Dokter, jadi gini, ini kan masyarakat saat ini terjadi kontroversi, polemik ya. Jadi terkait masalah rencana pemerintah atau dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM akan membebaskan kurang lebih 30.000 narapidana. So what gitu loh. Iya. Ya kan? Nah, ini dari masyarakat awam nih, termasuk sahabat DJ Low, ya kan? Mereka bertanya-tanya. Kenapa gitu loh, di saat kondisi negara lagi seperti ini, lagi rawan sekali nih ya, karena dengan kondisi pandemi ini masyarakat ini udah resah, gelisah, cari uang susah, bekerja juga nggak bisa. Ya, ini bisa menjadi pemicu banyak terjadi kejahatan-kejahatan. Betul. Ya. Dan kita pun lihat bahwa Kapolri sudah mengeluarkan juga maklumat, ya kan? Jangan banyak melakukan kumpul-kumpul, ya. Jadi mencoba untuk menghindar, ya, jangan sampai kita banyak berkumpul untuk melakukan hal-hal yang tidak penting gitu ya. Karena pemerintah juga mengeluarkan statement social distancing atau physical distancing, ya kan? Tapi malah mereka di sana di Jakarta nih, saudara kita banyak melakukan kumpul-kumpul di kafe-kafe yang tidak jelas gitu. Itu justru menambah penyebaran virus COVID-19 ini kan menjadi melebar gitu. Nah, malah kok ini dari Menteri Hukum dan HAM, dari pemerintah mau coba membebaskan tahanan atau narapidana gitu. Nah, gimana ini Pak Jihad? Iya, kalau dari saya sebenarnya terkait masalah akhirnya negara mau lewat Kementerian Hukum dan HAM mengambil satu keputusan itu, ini memang akhirnya biasa. Kalau di Indonesia ini memang sesuatu yang paling unik di seluruh dunia ini, negara ini yang paling unik. Semuanya unik, semua sistemnya pun unik. Semuanya hampir selalu mencoba berbeda dengan yang lain. Jadi ketika ada hal satu muncul, ini ributnya udah luar biasa, ya kan? Kalau kita lihat persoalan ini pun kembali muncul, hanya persoalan dilempar terkait masalah pembebasan tahanan, akhirnya semuanya ribut, nantinya apakah koruptor nanti kalau dibebaskan, enak sekali gitu kan. Terus akhirnya narkoba dan sebagainya, yang pengguna psikotropika, narkoba, teroris, akhirnya apakah ikut dibebaskan? Nah, saya pikir kan tidak sejauh itu, ya kan. Nah, kita juga, saya pikir Dr. Dedi juga paham nih terkait masalah undang-undang tersebut kan memang hanya mengkhususkan nih persoalan pidana umum. Dan teknisnya juga sudah keluar, ya kan, lewat keputusan Menteri yang nomor 19 itu secara teknis juga sudah ada keputusannya. Dalam PP juga sudah diputuskan bahwasanya itu masuk dalam hanya masalah pidana umum. Dan kalau menurut saya ini adalah mencoba berpindah kepada hal yang lebih berbahaya, ya kan. Kalau misalkan ya memang ini narapidana,
juga berbahaya. Akhirnya mungkin persoalan ada sisi efek keadilan yang mungkin nanti ini akan menjadi tercidrai. Oh, enak sekali penjahat dan sebagainya. Tetapi masalah COVID-19 ini juga lebih berbahaya. Jadi ini memang satu hal pilihan yang saya pikir saya walaupun bukan mengatasnamakan sebagai pemerintah, tetapi bagaimanapun ini kita harus sama-sama paham bahwasanya pemerintah ini tidak masuk dalam ranah koruptor sampai koruptor dan teroris dan narkoba itu ikut dibebaskan. Oke, artinya berarti gini, pemerintah dalam hal ini yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, ya, sesuai dengan peraturan Permenkumham nomor 10 tahun 2020, Ya. di mana di dalam Permen tersebut membahas mengupas terkait masalah syarat, ya, dan pemberian asimilasi, Ya, ya, betul. dan hak integrasi. Integrasi. Bagi narapidana. Narapidana, betul. Nah, kita mesti kita masyarakat di sini, sahabat Dijolo juga mau tahu, Betul. kira-kira yang mendapatkan hak asimilasi dan integrasi itu apakah pelaku narapidana umum atau pelaku tindak pidana umum seperti mungkin, mohon maaf, pencuri ayam atau orang yang menggelapkan uang gitu, atau semua pelaku tindak pidana tidak melihat dia tindak pidana korupsi atau teroris atau penggelapan atau pembunuhan, begitu Pak Dokter. Ini sahabat Dijolo mau tahu nih. Kebetulan hari ini juga ada yang minta ke saya nih di komen gitu, tolong sebentar saya bacakan ya. Ada di sini diminta sama sahabat Dijolo, tolong dijelaskan apa sih dasar pemerintah mengeluarkan membebaskan narapidana sampai sebanyak 30.000 begitu. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat dari Permennya sendiri, yaitu nomor 10 2020 dan juga surat keputusan Menteri tentang pelaksanaan teknis pelaksanaan nomor 19 tahun 2020, itu sebenarnya sudah jelas hanya narapidana umum, ya kan, yang akan mendapatkan keistimewaan, ya bukan keistimewaan, istilahnya pembebasan yang kalau disampaikan oleh Presiden itu 30.000 orang. Yang masuk dalam 30.000 orang tersebut adalah orang-orang yang hanya narapidana umum. Itu terkecuali, tidak masuk di situ koruptor, terorisme, dan narkoba. Jadi tidak masuk di situ. Nah, ini kalau kita melihat secara objektif dari peraturan itu ya. Oke, Pak Dokter, ini kan kita lihat bahwa di dalam PP nomor 99 tahun 2012 ya, memang di poin pertama bahwa tidak terkecuali pelaku tindak pidana terorisme, koruptor atau korupsi, ya kan, kemudian juga kejahatan terhadap negara gitu. Namun isu yang beredar di masyarakat ini bahwa Menteri Hukum dan HAM itu akan merevisi PP tersebut, sehingga ada kans atau kemungkinan besar para koruptor ini, kurang lebih mungkin sekitar berapa koruptor, 50 koruptor yang akan bebas gitu. Nah inilah yang menjadi polemik di masyarakat, apalagi ICW, Indonesian Corruption Watch, mereka keras banget gitu menentang rencana revisi terhadap PP tersebut begitu. Ya itu kalau sebenarnya sudah jelas ya, kalau kita melihat secara objektif peraturan menteri ataupun surat keputusan menteri itu sudah jelas di situ bahwasanya hanya narapidana umum dan syaratnya itu jelas dia berkelakuan baik dan juga dia sudah melaksanakan hukumannya 2/3 dari masa tahanan. Saya pikir itu sudah, kalau dalam aturan itu secara objektif ya kita melihat itu sudah jelas. Cuman memang persoalannya ini lagi-lagi tadi saya sampaikan, Indonesia ini menarik. Ketika ini langsung ada gulir isu, langsung ini menjadi satu hal yang heboh. Ya kan? Jadi kira-kira begitu. Oh, artinya berarti sekarang bahwa pemerintah dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor 19 tahun 2020 ya, dan Permenkumham nomor 10 tahun 2020 itu hanya batasannya adalah membebaskan narapidana umum. Ya, tidak termasuk para koruptor dan teroris gitu. Betul. Oke. Menarik ini. Jadi sahabat Dijolo, ternyata kita sudah mendapatkan titik terang bahwa di dalam peraturan Menkumham itu, peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 itu hanya batasannya adalah 30.000 itu adalah narapidana umum. Karena memang
narapidana umum ini mohon maaf gitu ya, bahwa lapas-lapas atau rumah tahanan itu memang over Oh capacity. iya, itu Ya, udah over luar capacity. biasa itu. Jadi Kayak pindang, Bang. jadi memang rencananya karena over capacity sehingga pemerintah juga mengeluarkan social distance dan physical distance tadi itu adalah salah satunya untuk isolasi juga ya. untuk Jadi isolasi. kalau tahanan atau narapidana tindak pidana umum itu seperti yang tadi dikatakan Pak Dokter seperti pindang, Iya, itu justru sangat menumpuk itu. itu justru berbahaya ya, rentan sekali itu. rentan sekali terhadap terjangkitnya virus corona itu. Ya, Artinya berarti sebagai membebaskan mereka itu adalah merupakan pencegahan dan penanggulangan antisipasi COVID-19. Betul. Oke, sahabat Dijelo, intinya bahwa ternyata kita sudah punya titik terang bahwa Menteri Hukum dan HAM atau pemerintah dalam hal ini yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM mau mengeluarkan narapidana sampai 30.000 itu ternyata itu adalah tujuannya adalah sebagai pencegahan dan penanggulangan dari virus COVID-19 ya, karena memang mohon maaf over capacity. Ya, kalau pelaku tindak pidana korupsi itu mereka juga di dalam tahanannya sudah enak. Ya. Terus juga ada alat olahraga juga, udah nyaman. Pokoknya lah. udah nyaman lah. Nah, jadi biarkanlah mereka di dalam tahanannya sebagai isolasi justru. Betul, ya, justru penyelamatan diri ya. Jangan disuruh keluar, jangan disuruh nambahin keluar. penyakit. Nambah penyakit ya. Oke, sahabat Dijelo, mungkin sahabat Dijelo kalau mau ada yang ditanyakan terkait masalah bebasnya 30.000 narapidana di Indonesia ini, boleh di komen di kolom komentar di JLoveM. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, nanti kita bahas di konten berikutnya. Mantap. Terima kasih Pak Dr. Jihadul Mubarak yang sudah meluangkan waktunya di acara kontennya Deddy DJ Sang Lawyer. Siap. Oke, jangan kemana-mana, sahabat Dijelo. Jangan lupa tetap di like, share, comment, and subscribe. Kita ikutin terus konten-konten hukum di Deddy DJ Love. Ya, insya Allah itu akan bermanfaat buat sahabat Dijelo. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep calm and call your lawyer.